Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan perundingan nuklir di Jenewa, Swiss pada Kamis ini waktu setempat. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan perundingan nuklir di Jenewa, Swiss. Namun petinggi kedua negara justru saling melempar pernyataan yang bertolak belakang sehari sebelum digelarnya perundingan. Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan perundingan nuklir di Jenewa, Swiss pada Kamis ini waktu setempat. Perundingan berlanjut di tengah meningkatnya ancaman militer dan penumpukan armada tempur Amerika Serikat di Timur Tengah. Pembicaraan terbaru ini bertujuan menyelesaikan sengketa nuklir yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan mencegah potensi serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner. Sementara itu Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara itu saat berbicara di hadapan Kongres, Trump menyatakan Iran tengah mengembangkan rudal yang dapat mengancam Eropa dan Amerika Serikat. Wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. Namun para pejabat tinggi Iran justru menyebut pernyataan Trump termasuk soal senjata nuklir Iran sebagai kebohongan besar. Mereka menegaskan perundingan di Jenewa akan berhasil jika para pihak saling menghormati. Sebagai sumber untuk ID Actiono. Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif Baa2 kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi dan euro di bawah program penerbitan senilai 10 miliar dolar Amerika. Peringkat tersebut sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis. Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi dan euro di bawah program penerbitan senilai 10 miliar US dollar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut. Menurut Moody's, peringkat Baa2 tersebut diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi dan euro sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis. Namun demikian, Moody's menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan. Belum lagi komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor. Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB. Akan tetapi Moody's melihat kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerima negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan. Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Hal ini bisa membatasi fleksibilitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar. Tim Liputan IDX Channel. Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara melaporkan realisasi dana transfer ke daerah hingga Januari 2026 telah mencapai 95,3 triliun rupiah atau setara 13,8% dari pagu APBN 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 94,7 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Penyaluran TKD dilakukan dengan relaksasi tanpa syarat salur di 3 provinsi terdampak. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan alokasi TKD sebesar 10,65 triliun rupiah untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tambahan tersebut akan mulai dicairkan secara bertahap mulai akhir Februari 2026. Pemerintah menegaskan percepatan dan fleksibilitas penyaluran TKD diharapkan dapat mendukung pemulihan daerah, mempercepat penanganan dampak bencana, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Transfer ke daerah telah dicairkan
95,3 triliun rupiah di Januari 2026 ini, termasuk yang sifatnya reguler maupun yang sifatnya itu on top, terutama untuk beberapa daerah bencana. Dan tentu realisasi TKD bisa dilihat di sebelah kanan sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dan khusus untuk realisasi transfer ke daerah di daerah terdampak bencana, di slide yang berikut, telah dilakukan penyaluran TKD dengan relaksasi tanpa syarat salur di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera, serta pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi transfer ke daerah 10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar yang akan mulai dicairkan bertahap mulai akhir bulan Februari ini, jadi minggu depan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mendorong upaya optimalisasi mempermudah perizinan melalui sistem online single submission atau OSS. Hal ini guna meningkatkan masyarakat dalam memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mendorong kemudahan perizinan berusaha melalui sistem online single submission atau OSS. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu mengaku sering menerima keluhan terkait OSS yang disebut sulit diakses untuk memilih nomor induk berusaha atau NIB. Namun menurutnya hambatan tersebut terjadi karena terkendala persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR atau izin lokasi. Untuk itu pihaknya melakukan penyesuaian aturan penerbitan NIB melalui peraturan pemerintah nomor 28. Penyesuaian dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro mengantongi izin berusaha. Para pelaku usaha kita ini sekarang secara angka melalui nomor induk berusaha yang kita punya itu ada sekitar 15.400.000 pelaku usaha. Dan ini angka pertumbuhannya pelaku usaha ini sangat tinggi. Jadi implementasinya apabila ini platform ini bisa bekerja secara baik, maka tentunya pertambahan pelaku usaha dan realisasi daripada investasi itu juga bisa semakin cepat, karena pelayanan perizinan adalah salah satu yang memberikan kontribusi yang besar juga. Hingga saat ini tercatat baru 15 juta pelaku usaha yang didominasi pelaku usaha UMKM baru memiliki nomor induk berusaha. Untuk itu pemerintah mengejar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB. Dengan adanya kemudahan penerbitan NIB ini diharapkan sejalan dengan peningkatan investasi yang dilakukan di dalam negeri sehingga diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Amerika Serikat telah menerima 80 juta barel minyak mentah dari Venezuela sejak pelaksanaan operasi militer yang mengkudeta Presiden Nicolas Maduro. Meski demikian, hasil dari penjualan minyak yang telah didapat Amerika Serikat tetap akan diberikan pada Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah menerima lebih dari 80 juta barel minyak dari Venezuela sejak merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Amerika Serikat telah mengambil alih kendali atas ekspor minyak dari Venezuela setelah serangan militer yang menangkap Maduro pada Januari 2026 lalu. Adapun Maduro telah didakwa dengan pasal perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya di pengadilan di New York. Sebelumnya, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menjelaskan Amerika Serikat tidak hanya akan memasarkan minyak yang disimpan di Venezuela, tetapi juga akan mengendalikan penjualan produksi minyak dari negara tersebut tanpa batas waktu. Chris menjelaskan penjualan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan hasil penjualannya akan disetorkan ke rekening yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Adapun hasil dari penjualan tersebut juga akan diterima oleh Venezuela untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Hal itu karena pengaruh dan kendali Amerika Serikat atas penjualan minyak ditujukan untuk mendorong perubahan yang harus terjadi di Venezuela. Berbagai sumber, IDEX Channel.